Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Kembali lagi di sini dengan Ibu Anissa Khalifah Nurhasana dengan NIM K7121038. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membuat video pembelajaran guna untuk memenuhi tugas pengenalan lingkungan persekolahan. Nah, pada video pembelajaran ini kita akan membahas tentang siklus air dan kegiatan apa saja yang mempengaruhi siklus air pada kelas 5. Nah, sebelum itu Ibu mau bertanya, gimana sih kabar anak-anak pada pagi hari ini? Semuanya pada semangat kan untuk mengikuti pembelajaran? Ya, semuanya sudah pada semangat. Nah, selanjutnya kita akan memasuki materi siklus air. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran, di sini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari. Yang pertama, Ibu menginginkan anak-anak bisa dapat menganalisis pengertian dari siklus air. Yang kedua, Ibu mengharapkan nanti anak-anak bisa menguraikan proses siklus air. Dan yang ketiga, Ibu mengharapkan nanti anak-anak bisa menyebutkan kegiatan apa saja sih yang mempengaruhi dari siklus air. Siapa yang di sini suka sekali dengan bermain hujan? Ayo, ngacung. Wah, ternyata banyak sekali ya yang suka bermain hujan. Nah, hujan itu memberikan banyak sekali pengalaman buat anak-anak atau orang-orang di sekitarnya. Baik itu pengalaman baik ataupun pengalaman buruk. Nah, coba siapa yang tahu kalau misalnya hujan itu memberikan pengalaman baik? Ya, hujan bisa memberikan pengalaman baik. Salah satunya yaitu memberikan keadaan kita menjadi fresh. Mengapa? Karena pada saat hujan, suasana menjadi lebih sejuk dan lebih dingin. Yang kedua yaitu hujan dapat memberikan pengalaman buruk. Mengapa? Ada yang tahu tidak? Ya, benar sekali. Jadi kalau misalnya hujan, nanti anak-anak tidak bisa bermain di luar. Mengapa? Karena keadaan hujan. Nah, coba sekarang Ibu memberikan pertanyaan lagi. Kira-kira hujan itu penting tidak ya bagi seorang petani? Ya, 100 buat kamu yang menjawab penting. Nah, jadi hujan itu sangat penting loh bagi petani. Ada yang tahu tidak ya mengapa hujan itu sangat penting? Ya, benar sekali. Jadi hujan itu sangat penting bagi petani karena dengan adanya hujan, petani dapat melakukan penanaman padi. Nah, kalau misalnya tidak ada hujan, sawah akan mengalami kekeringan. Nah, kira-kira kalau misalnya sawahnya kering, padinya menjadi mati tidak ya? Ya, benar. Jadi kalau misalnya sawahnya kering, itu akan mengalami padinya akan mati. Coba sekarang Ibu tanya, kira-kira kalau misalnya hujannya secara terus-menerus dan deras, apakah akan berdampak bagi seorang petani? Ya, benar sekali. Jadi kalau misalnya hujan secara terus-menerus dan secara deras, itu akan sangat berdampak pada petani. Kira-kira ada yang tahu tidak ya kalau misalnya dampak apa yang akan diakibatkan oleh seorang petani? Ya, benar sekali. Bagi kamu yang menjawab akan mengalami sebuah kebanjiran. Nah, kalau misalnya hujan secara terus-menerus dan secara deras itu akan mengalami kebanjiran di lahan sawah pertanian. Nah, selain itu ada yang tahu tidak ya kalau misalnya selain banjir apalagi? Nah, selain banjir itu adanya longsor. Semisalnya hujan secara terus-menerus dan secara deras itu akan mengakibatkan longsor. Nah, apapun pengalaman anak-anak tentang hujan, pernah tidak ya anak-anak berpikir kenapa ya bisa adanya hujan? Apakah air sebanyak itu kok bisa turun ke bumi? Terus, apakah di atas sana ada perairan? Nah, kira-kira apa ya yang terjadi sebenarnya? Nah, sebelum itu kita akan membahas lebih dalam lagi mengapa hujan itu dapat turun. Turunnya hujan itu merupakan salah satu adanya siklus air. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang siklus air. Nah, sebelum kita mempelajari lebih lanjut terkait mengapa sih hujan itu dapat turun ke permukaan bumi, di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu sebenarnya apa sih siklus air itu. Nah, jadi siklus air merupakan proses perputaran air yang berlangsung secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer lalu kembali lagi ke bumi loh anak-anak. Nah, dalam siklusnya air itu akan mengalami perubahan bentuk, baik itu bentuk padat, cair, maupun bentuk gas. Nah, air itu juga dapat berpindah-pindah tempat loh anak-anak. Ketika melalui berbagai tempat dalam bentuk yang berbeda, itu akan mempengaruhi kehidupan di permukaan bumi loh anak-anak. Ibu mau bertanya lagi,
Kira-kira menurut anak-anak, air itu penting tidak ya bagi kehidupan kita? Ya, 100 buat kamu yang menjawab penting. Jadi, air itu merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup di bumi ini. Nah, tanpa adanya air, itu manusia, hewan, tumbuhan tidak dapat melangsungkan kehidupannya loh anak-anak. Jadi, air itu sangat penting keberadaannya bagi semua makhluk hidup yang ada di permukaan bumi ini. Nah, sekarang anak-anak tahu tidak ya, sekitar 71% permukaan bumi ini ditutupi oleh perairan loh anak-anak. Nah, coba kita lihat. Di sekeliling kita banyak sekali pantai, danau, sungai. Nah, itu merupakan salah satu bentuk perairan loh anak-anak. Nah, oleh karena itu, air itu menjadi suatu unsur yang sangat penting bagi kehidupan. Nah, siklus air itu yang menyebabkan masa air di bumi ini cenderung selalu ada dan tetap. Dan air itu terus dapat diperbarui loh anak-anak. Sekarang Ibu akan menjelaskan terkait bagaimana sih bisa terjadinya siklus air. Nah, di dalam proses terjadinya siklus air, pertama-tama yaitu air yang berada di bumi, baik itu air yang ada di sungai, di danau, maupun yang ada di laut, maka akan mengalami sebuah penguapan yang apabila terkena sinar matahari loh anak-anak. Nah, proses ini disebut dengan proses evaporasi, yaitu penguapan air yang terjadi apabila terkena sinar matahari. Nah, sekarang Ibu akan memberikan soal. Evaporasi disebabkan oleh adanya panas matahari. Kira-kira penguapan air terbesar berasal dari mana ya? A. Air laut, B. Air sungai, C. Air danau, D. Air tanah. Ya, 100 yang menjawab air laut. Jadi sekitar 97% air di bumi ada dalam bentuk air asin atau air laut. Dan sisanya itu berupa air tawar. Dan tidak hanya air yang terdapat pada di danau, sungai maupun laut saja, tetapi air yang pada tumbuhan juga akan menguap apabila terkena sinar matahari. Jadi penguapan air yang ada pada tumbuhan akibat terkena sinar matahari disebut dengan transpirasi loh anak-anak. Selanjutnya, uap dari hasil proses evaporasi dan transpirasi kemudian naik ke atmosfer loh anak-anak. Nah, uap ini akan terus naik ke tempat tinggi yang dingin dan mengalami proses pengembunan yang kita kenal dengan istilah kondensasi loh anak-anak. Nah, kondensasi ini menyebabkan uap air berubah wujud menjadi butiran-butiran air yang kita sebut dengan hujan. Tidak hanya dalam bentuk hujan saja, tetapi bisa juga dalam bentuk salju. Nah, turunnya titik-titik air ini kita dengar dengan istilah presipitasi. Presipitasi ini merupakan peristiwa jatuhnya butiran-butiran air dari awan loh anak-anak. Jadi, presipitasi ini dapat berupa hujan, es, dan juga salju. Nah, sekarang sudah tidak penasaran lagi kan kenapa hujan dapat turun ke permukaan bumi? Nah, anak-anak, selanjutnya sebagian air dari presipitasi ini nantinya akan kembali ke permukaan bumi seperti sungai, laut, danau, dan lain sebagainya. Butiran-butiran air ini akan diserap oleh tanah, kemudian akan dialirkan kembali ke sungai, danau, atau laut. Jadi, proses penyerapan ini kita sebut dengan infiltrasi. Jadi, infiltrasi itu merupakan penyerapannya butiran-butiran air ke lapisan tanah. Nah, jadi itu loh maksudnya perputaran air yang berlangsung secara terus-menerus. Maka dari itu, meskipun air kita gunakan secara terus-menerus, namun keberadaannya tidak pernah habis loh anak-anak. Mengapa? Karena terjadinya proses siklus air. Sekarang kita akan membahas tentang kegiatan manusia yang mempengaruhi terjadinya siklus air. Nah, adapun kegiatan pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai kegiatan negatif yang mempengaruhi siklus air. Yang pertama yaitu penebangan dan pembakaran hutan. Jadi, yang kita sudah ketahui bersama bahwasanya hutan itu memiliki fungsi yang sangat besar bagi kehidupan kita. Nah, tentunya dalam proses siklus air,
Ketika dilakukan penebangan dan pembakaran hutan secara otomatis akan mengganggu terjadinya proses siklus air. Maka nantinya kita akan mendapatkan air yang tidak layak yang kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, membuang sampah dan limbah ke air. Jadi secara otomatis air tersumbat akan bercampur baik itu dari bakteri ataupun zat-zat kimia yang berbahaya. Nah, hal ini akan mengganggu proses terjadinya siklus air. Dan yang ketiga yaitu pembangunan gedung dan lantai beton. Seperti yang kita ketahui, apabila kita membangun gedung dan melakukan betonisasi, artinya tidak ada penyerapan air lah anak-anak. Jadi tanah untuk menyerap air sudah dilapisi oleh semen maupun beton, sehingga tidak ada lagi ruang untuk menyerap air hujan yang dihasilkan oleh siklus air. Selanjutnya kita akan membahas tentang kegiatan positif. Yang pertama yaitu melakukan reboisasi. Jadi reboisasi ini merupakan penghijauan atau melakukan penanaman kembali hutan gundul yang setelah ditebang loh anak-anak. Nah, ketika kita telah melakukan reboisasi, artinya kita telah mendukung terjadinya proses siklus air. Yang kedua yaitu membuat lubang biopori. Lubang biopori itu merupakan lubang resapan air yang dibuat di dalam tanah. Dengan adanya lubang biopori ini akan membantu membuat pori-pori di dalam tanah, sehingga tanah akan menyerap air lebih banyak tentang manfaat siklus dan air. Lubang biopori dapat menjaga ketersediaan air di permukaan tanah. Siklus air ini memastikan bahwasannya juga memperbanyak persediaan air di lautan, danau. Untuk itu langkah ini sangat baik kita lakukan. Yang kedua, mengisi sumber air tanah. Proses penyerapan air hujan ke dalam tanah ini membantu mengisi kembali sumber air tanah pada tempatnya. Air tanah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, membuang sampah seperti air minum dan pertanian. Itu artinya kita telah menjaga proses siklus air. Siklus air menjaga ekosistem agar tetap seimbang dengan menyediakan air yang diperlukan oleh semua makhluk. Kita akan mendapatkan air yang bersih ketika terjadinya siklus air tersebut. Berdasarkan materi yang sudah kita pelajari hari ini terkait siklus air, maka dapat kita simpulkan yang pertama, siklus air itu merupakan proses perputaran air yang secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke permukaan bumi. Nah, siklus air mengalami 5 proses. Yang pertama yaitu evaporasi, yang kedua yaitu transpirasi, yang ketiga itu kondensasi, yang keempat itu presipitasi, dan yang kelima itu infiltrasi. Nah, kegiatan manusia yang mempengaruhi siklus air ada kegiatan positif dan kegiatan negatif. Kegiatan positif yang pertama seperti reboisasi, kemudian buang sampah pada tempatnya, dan lain sebagainya. Dan kegiatan negatif yaitu penebangan pohon sembarangan, pembuangan limbah di sungai, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan terkait materi hari ini. Gimana perasaannya? Senang tidak? Wah, pada senang ya? Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan terkait materi hari ini, yaitu tentang siklus air dan apa saja kegiatan yang mempengaruhi siklus air. Semoga anak-anak bisa memanfaatkan air lebih baik lagi dan anak-anak bisa menjaga lingkungan agar air tetap terjaga kebersihannya. Nah, Ibu mohon maaf apabila dalam penyampaian materi Ibu mengalami kesalahan. Di sini Ibu Anissa Khalifatul Hasanah pamit undur diri. Ibu tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sampai jumpa. Dadah.